Izinkan saya, Edi Hermawan, dari BRIN untuk bisa berbagi pengalaman atau sharing dalam hal meningkatkan informasi cuaca ekstrim di Indonesia. Lanjutkan aja. Oke, di sini terkait dengan peningkatan informasi cuaca ekstrim, memang berdasarkan undang-undang yang ada, masalah informasi iklim cuaca klimatologi memang itu diamanatkan kepada BMKG. Di sini persepsi saya peningkatan kepuasan pengguna yaitu peningkatan informasi cuaca ekstrim itu terkait erat dengan peningkatan bentar ini ada sedikit teknis, pointernya nggak ada ya. Oke, saya ulangi sebentar. Peningkatan informasi cuaca ekstrim itu akan terkait dengan peningkatan kepuasan pengguna, dalam hal ini user, terkait dengan masalah prediksi cuaca ekstrim itu sendiri. Di sini saya berpikir bahwa untuk peningkatan kepuasan pengguna, itu nanti ke depannya, seperti yang disampaikan oleh Ibu KBMKG tadi itu, akan terkait erat dengan big data, dengan artificial intelligence, dengan machine learning atau deep learning, atau yang terbaru adalah Bayesian deep learning. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang gelombang atmosfer. Dan itu menggunakan data-data yang long term, yang menggunakan data yang high resolution, dan yang terakhir adalah quality dan access data. Ini ada beberapa poin penting yang kedepannya menjadi tantangan kita dalam meningkatkan informasi cuaca ekstrim ke depan. Dan di sini saya akan mencoba untuk mari kita sama-sama membuat lembaran baru. Apa kebaruan yang hendak ditampilkan dalam informasi ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ke depannya akibat efek daripada global warming, frekuensi kejadian ekstrim itu akan meningkat. Contoh saja, tiada sangka tiada duga, di awal tahun 2020, terikot curah hujan cukup tinggi, sekitar 377 mm per hari, yang terikot di stasiun, kalau tidak salah, Halim. Itu hampir 3 kali lipat dari batasan ekstrim yang ditetapkan oleh BMKG sebesar 150 mm per hari. Oleh karena itu, di dalam rancangan berikutnya akan saya coba ungkapkan lembaran baru apa yang kiranya menjadi perhatian kita. Next. Oke. Artinya apa? Kita harus punya contoh tentunya. Kita harus punya master. Contohnya memang ada. Bahkan barangkali mungkin banyak. Hanya saja kemampuan kita dalam memahami atau memodifikasi masih relatif miskin. Masih relatif lemah. Karena memang kita belum terbiasa. Kita masih suka dengan yang konvensional. Apalagi jika sudah menyangkut masalah data, dana riset yang memang relatif miskin pula, fasilitas hardware ataupun software, dan SDM yang memang masih relatif lemah, sebagaimana tadi diungkapkan oleh Ibu KBMKG. Dan yang tidak kalah penting adalah kolaborasi, khususnya kolaborasi internasional pun kita relatif masih lemah, sehingga strong mind kita juga lemah, yang ujung-ujungnya adalah jauh dari kesan go internasional. Sementara tantangan global warming semakin besar, yang diindikasikan dengan frekuensi kejadian ekstrim yang semakin meningkat. Baik dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, bahkan dari hari ke hari.
Apalagi yang kita hadapi adalah satu kawasan unik, kawasan yang spesifik di ekuator. Satu-satunya di ekuator yang kita kenal dengan nama Benua Maritim Indonesia atau Indonesian Maritime Continent. Selain distribusi daratannya yang kompleks, juga terletak di antara dua samudera besar, dua benua besar, di mana penguasa dinamika atmosfernya masih relatif lemah. Oleh karena itu, jadi tidak bisa asal main pakai, ya. Udah defaultnya pakai aja yang global model, pakai icon. Udah pakai yang GFS saja, atau pakai HMWMF saja, atau game saja. Itu kebiasaannya sudah kita pakai. Atau menggunakan Regina model, seperti yang dari European Union, icon, atau dari UK, UCMO, atau yang USA, HRRX 3, USA NBM, dan seterusnya, dan seterusnya. Selain kita tidak tahu tingkat kesalahannya, errornya, juga umumnya model-model tersebut hanya valid untuk kawasan lintang menengah ke atas. Sementara yang kita hadapi adalah kawasan benua maritim Indonesia, di mana gaya Coriolisnya itu relatif kecil. Nah, saatnya untuk membuka lembaran baru. Karya putra-putri terbaik bangsa menghasilkan satu perwarupa yang siap pakai, hasil kerjasama yang baik antara BRIN, BMKG, perguruan tinggi, dan pihak lain, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, yang care atau peduli dengan penyelamatan bumi pertiwi dari bencana hidrometeorologi di masa kini ataupun di masa mendatang. Informasi cuaca seperti apa sih yang kita inginkan? Satu. Kedua, harus menggunakan data yang high resolution. A few minutes misalnya, dan terus terupdate secara reguler. Karena kita membutuhkan initial condition terakhir. Yang kedua, free of charge. Dan mudah dipahami, bahkan oleh masyarakat awam pun. Dan based on deeply scientific result. Dan diakui oleh masyarakat ilmiah internasional. Artinya apa? Hasil karya kita at least sudah di go publish internasional. Minimal di Q1 atau Q2. Poin 1 sampai 8 di atas, cukupkah? Jawabannya ternyata belum. Not enough. Masih ada hal lain yang harus kita pertimbangkan. Apa itu? Next. Nah, belajar dari Jakarta Floods. Yang seperti saya sampaikan tadi, terikot 377 mm per hari. Itu kejadiannya sejak 156 terakhir. Mampukah, pertanyaannya, model yang kita kembangkan saat ini mampu mensimulasikan kembali kejadian tersebut? Di mana saat itu terikot sangat-sangat ekstrim. Kita lihat di sini. Kita lihat apa yang terjadi di lapisan atas. Sekitar 500 hektopascal. Sekitar 5,8 km di atas permukaan laut. Jakarta itu diputar. Semacam ada cyclone yang cukup dahsyat. NWP kita mampukah memsimulasi kembali fenomena ini? Atau kita lihat yang lain? Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihat betapa serangan fajar itu dari Asia yang terkenal dengan nama Church, lebih dikenal nama Chance, Equatorial Natali Church. Kita lihat kapan dan jam berapa, pada detik keberapa the strong wind itu pertama kali menyentuh bibir pantai yang ada di Jakarta. Dari ini hasil observasi yang kami turunkan dari data-data yang ada di satelit yang dikombinasi dengan data Konggantara era 5. Kita lihat ini bukan animasi sekedar animasi, tapi ini hasil observasi kami. Kami sudah mampu melakukan
Bagaimana tracking itu terjadi? Atau dengan contoh berikutnya, next. Ini, kami sudah bisa memampukan pada layer berapa? Ini menggunakan all layer. Mulai dari 500, 1400, 2000, 2200 di atas permukaan AGL, after ground level, upper ground level. Kita lihat betapa dahsyatnya serangan dari benua Asia ke Jakarta pada saat itu. Jadi ini menggunakan high spread model yang terus kita kembangkan atau menggunakan contoh yang lain. Next. Sekali lagi pertanyaannya adalah apakah NWP yang kita kembangkan mampu untuk memsimulasi kembali fenomena seperti ini? Sekali lagi, NWP yang kita kembangkan perlu adanya satu koreksi. Kita lihat betapa serangan itu begitu dahsyatnya yang digambarkan dengan warna merah ini. Kita lihat bahwa di awal Januari 2020 adalah pantas jika saat itu record sekitar 377. Atau menggunakan contoh yang lain. Ini bukan animasi. Ini hasil yang kami lakukan menggunakan data-data yang high resolution itu tadi. Next. Atau menggunakan yang ini. Nah, ini pun sangat dahsyat kita lihat. Jadi begitu clear bagaimana mekanisme terjadinya peningkatan curah hujan ekstrim di atas kota Jakarta dan sekitarnya pada waktu itu. Ini hanya menggunakan satu layer saja, yakni sekitar 850 hektopascal, itu sekitar 1,45 km di atas permukaan laut. Ini masih terus kami kembangkan. Next. Atas dasar itulah kami nggak cukup sini. Hasil-hasil riset kami itu kami publikasi di JRL, Journal of Geophysical Research, JRL, Journal Geophysical Research, Amerika tentunya. Ini bentuknya record breaking precipitation of Indonesian capital of Jakarta in early January 2020. Jadi kami ingin mendapatkan pengakuan dunia internasional dulu. Apakah hasil riset yang kami lakukan itu sudah pada konsep yang benar atau tidak? Ini ada pengakuan internasional dalam bentuk publikasi. Next-nya adalah kita lihat. Next. Oke, ini penulisnya ada nama Sandu, nama saya. Oke, itu saja skip. Next. Dan ini gambaran bahwa dari pemahaman ini kami mendapatkan bahwa memahami mekanisme terjadinya curah hujan ekstrim, terutama yang terjadi di Pantura, at least harus melibatkan dua faktor. Satu, domain drivernya itu kita namakan dengan nama chance. Itu adalah pemicu utama. Dan kedua, tidak mungkin jika fenomena chance itu yang begitu membawa baik kalau tidak ada yang meredam. Nah, meredamnya itu adalah angin dari selatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemahaman kita tentang gelombang atmosfer, termasuk MJO dan sebagainya, mulai dari sekarang harus kita pelajari dengan penuh seksama. Oke, next. Nah, ini gambar juga. Bagaimana kami dengan secara clear, jelas, bagaimana distribusi awan-awan yang terjadi pada saat itu. Bagaimana data radar, bagaimana data kombinasi antara radar, GPM, rain gauge, itu sudah kita tayangkan. At least publikasi yang kami lakukan harus berstandar kepada internasional. Oke, next. Nah, di sini juga yang lebih penting adalah bagaimana kami mengkuantifikasi. Next, kita lihat. Ini tentang distribusi pertumbuhan awan-awan itu tadi. Lanjut kajian ini setiap 10 menit masalah. Nah gini, hal penting adalah
Salah satu faktor utama yang harus kita kuasai adalah bagaimana memahami gelombang atmosfer yang melintasi Indonesia pada saat kejadian ekstrim. Di sini kita kenal ada yang namanya MJO, ada yang namanya Kelvin, ada yang namanya microscopic gravity, ada namanya equatorioscopy, ada namanya convectively coupled equatorial Kelvin waves. Dan kami mencoba membuat kuantifikasi pada saat kejadian berapa persen sumbangsi dari masing-masing gelombang atmosfer tadi. Kenapa ini menjadi penting? Ini menjadi penting karena ini akan kami coba membuat diasimilasikan, ya, sehingga kami bisa at least membuat simulasi bagaimana kejadian ekstrim itu terjadi. Coba next. Nah, pertama, sebagai resume ya, pertama informasinya harus handal terpercaya, prediksinya akurat, simulasi yang kami buat mendekati sesungguhnya, mekanismenya dipahami secara komprehensif, dan yang tidak kalah penting adalah datanya akurat, selain long term dan juga high resolution. Oleh karena itu, metodenya juga harus akurat, maka harus kepada based on deep learning, atau Bayesian deep learning, atau deep neural network. Itu yang akan ke depan yang akan kami kembangkan. Kedua, karena data-data high resolution itu hanya dan hanya dimiliki oleh pihak BMKG, maka request kami adalah kerjasama riset dengan BMKG sepertinya mutlak untuk dilakukan. Sementara perguruan tinggi akan memperkuat dari tim teknis atau tim SDM. Oke, next. Nah, kita lihat ini. Lihat seperti apa. Kami mengajukan satu kegiatan riset di LKM. Kebetulan ini dengan judul simulasi dan prediksi curah hujan ekstrim berbasis deep learning. Ini sedang jalan gitu ya. Ini bentuk proposalnya. Alhamdulillah ini diberi kesempatan ke arah sana. Next-nya adalah, oke. Next aja, Mas. Oke, ini kebetulan saya dipercaya untuk itu. Next aja. Oke, di sini kami melibatkan juga pihak BMKG, yaitu ada Ibu Dian di sini. Next. Juga ada Pak Mindra yang memang dia sangat concern kepada Bayesian deep learning. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami membuat roadmap-nya. Bahwa tidak ujuk-ujuk membuat perwarupa, tetapi kami coba mempublikasikan ini pada jurnal-jurnal bereputasi tinggi. At least jika memungkinkan di Nature atau Nature Communication yang memang high level yang ada di Amerika. Kemudian kami mencoba membuat suatu perwarupa pengembangan dan uji coba di ST, sistem prediksi hujan ekstrim spasial. Jadi sampai nanti tahun 2025. Oke, next. Setelah itu maka terobosan ini beberapa terobosan baru yang kami lakukan. Oke, next aja. Saya dibaca. Nah, ini adalah tentang strukturnya kami LSTM untuk deep learning itu tadi. Coba next-nya adalah BRIN dari Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) dan dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Prima, di mana salah satu kelompok risetnya yang menangani masalah bencana hidrometeorologi itu ada di kelompok kami, maka kegiatan riset di bidang sains dan teknologi khususnya terkait dengan fenomena kejadian ekstrim yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan pihak terkait. Di sini saya mencatat hanya pihak BMKG, BNPB, dan memberikan informasi cuaca ekstrim yang ada di Indonesia. Masternya mana? Kami menggunakan master seperti ini. Ada 3 ini penting, coba next. Kita coba aplikasikan. Ini salah satu dari Chick and Chicks, North Carolina Institute for Climate Studies. Coba next. Yang kedua dari Mike Ventris. Kita lihat bagaimana kita aplikasikan. Ini adalah curah hujan ekstrim yang terjadi di IKN pada tanggal 15 Maret tahun 2022. Kita gambarkan coba bahwa ada kenaikan curah hujan ekstrim, bukan ekstrim ya, tapi sangat lebat sekitar
140 mm per hari, dan itu digambarkan dengan seperti ini. Coba next, kita lihat bagaimana pihak NCIX informasinya bisa kita gunakan. Terlihat bahwa ini adalah time cross section, jadi ini bentuknya Hochmuller yang kami setting dari zona shear, dari angin zonal, di lapisan 850 hektopascal. Datanya original, jadi bukan prediksi. Yang lebih benar adalah ekuatorial, untuk kami setting kawasan ekuatorial. Dan yang warna kuning ini menggambarkan cross daripada bagaimana, di mana posisi ikan itu terjadi. Kita lihat bahwa kejadiannya tanggal 15 Maret pada pukul sekitar 18 UTC atau sekitar tanggal 26 Maret pukul 2 pagi. Kita lihat pihak luar itu sudah bisa menggambarkan faktor apa yang dominan pada saat itu terjadi. Yakni yang warnanya ungu, ini digambarkan sebagai low frequency, dan adanya warna hitam, itu sebagai fenomena MCO. Kita cross check lagi, coba next. Dan benar, low frekuensi yang La Nina itu digambarkan dengan jelas, karena pada saat itu terjadi La Nina pada saat itu. Lalu bagaimana dengan NGO-nya? Next. Kita coba gambarkan. Ini semua hasil karya-karya kami. Bukan hasil dari luar. Kami sudah mampu membuat ini dan kita lihat bahwa memang pada saat itu terjadi indeks MGO yang di bawah -1, sekitar -1,5, dan itu terjadi pada saat itu juga bagaimana peran iodine, Nino 34, dan gabungan keduanya. Dan kita lihat memang semuanya hasilnya konsisten. Hal yang sangat penting adalah bagaimana konsisten antara satu parameter dengan parameter yang lain atau dengan data satu dengan data yang lain. Oke, next. Jadi sebenarnya ini yang kemudian ke depannya saya melihat bahwa artificial intelligence and machine learning ini menjadi hal sangat penting sebagaimana saya ungkapkan tadi. Jadi big data, artificial intelligence, machine learning, deep learning, Bayesian deep learning, dan seterusnya. Yang tidak kalah penting sebagai gelombang atmosfer itu sangat penting menggunakan long term data yang high resolution dan quality dan akses data. Next, apa yang bisa kita lakukan? Ini untuk bahan diskusi. Satu, membuka lembaran baru dalam upaya peningkatan layanan informasi cuaca ekstrim dengan menghadirkan big data, AI, deep learning, Bayesian, dan seterusnya dalam mensimulasi, dalam mengasimilasi dan juga prediksi cuaca ekstrim. Saat ini masih menggunakan sampel Jakarta, iya. Padahal kita Indonesia, iya. Namun dengan transfer learning, dengan transfer working, kita memungkinkan untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Cobalah mulai fokus kepada pemahaman yang utuh, runut, dan terpadu tentang gelombang-gelombang atmosfer yang melintasi kawasan kita. Tidak lagi yang konvensional, karena ENSO, El Nino, La Nina, bla bla bla. Dan mulai kita tinggalkan. Karena fenomena kejadian ekstrim umumnya adalah jam-jaman, bahkan di bawah itu. Karena ini menyangkut masalah data yang high resolution, maaf, bolehkah sekiranya pada forum ini kami diizinkan untuk melakukan otomatisasi sistem penyimpanan dan akses data, terutama dalam hal server, storage, high resolution data yang ada di BMKG. Tentu dengan kerjasama risetnya. Bersama ini pula kami mohon izin untuk menawarkan lagi satu hibrid antara INA NWP yang saat ini sedang dikembangkan oleh BMKG dengan pihak yang kami lakukan di Prima. Tentu sekali lagi didasarkan kepada kerjasama riset yang saling menguntungkan. Untuk studi awal pembuka, mohon kiranya kami diizinkan untuk memanfaatkan data radar BMKG. Karena memang sudah teruji tingkat keabsahannya, sudah teruji tingkat akurasinya, karena ini merupakan potensi besar dalam kami menjalankan deep learning. Next-nya. Coba. Nah, request ada Ibu kepada KBG. Akhirnya kami memberikan
memberanikan diri untuk merequest kepada KBMKG untuk membuka lembaran baru. Melalui kolaborasi riset, BRIN, BMKG, dan juga perguruan tinggi, sama-sama kita ingin membangun suatu INA NWP. INA NWP versi Indonesia asli. Yang itu merupakan karya terbaik dari putra-putri Indonesia sendiri. Permasalahan utama yang kami hadapi saat ini masih kepada asimilasi data sebagai input untuk data initial condition. Juga pemahaman dinamika atmosfer Indonesia yang masih relatif minim, terutama untuk yang short time scale dan yang ada di BMKG. Saya adalah masalah mekanisme. Ini juga sangat penting karena chance, karena cost shares, karena seru waktu sebagainya. Sebagai pemicu utama yang ada di Pantura, khususnya Jakarta, dan juga peredamnya. Semua itu dapat kami simpulkan jika pada akhirnya kami sangat-sangat interest pada kejadian yang unusual, kejadian yang tidak normal, kejadian yang tidak lazim. Dan itu hanya dijelaskan menggunakan pemahaman gelombang-gelombang atmosfer yang sangat-sangat, bagi kami, ini juga merupakan hal yang sangat baru. Tapi kami mencoba untuk mempelajarinya dan mengkuantifikasinya. Next. Nah, ini adalah kesimpulan kami. Satu, seiring dengan perkembangan kemajuan komputasi, speed komputer yang semakin cepat, HPC, dan seterusnya, maka sudah saatnya lah kami mengusulkan untuk diadakan kolaborasi riset bersama antara BRIN, BMKG, perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain yang terkait di dalam dan di luar negeri. Coba kita fokus pada pengembangan prediksi yang berbasis INA NWP yang sedang dikembangkan BMKG dengan memasukkan unsur big data, AI, ML, DL, atau Bayesian learning dengan studi kasus Jakarta, di mana data radar yang beroperasi saat ini itu sangat-sangat potensi untuk bisa digunakan. Nah, seiring dengan itu, diperkuat dengan pemahaman yang utuh, runut, terpadu, dan komprehensif tentang peran gelombang atmosfer, khususnya convectively coupled equatorial Kelvin wave, equatorial Rossby, Kelvin, TID, dan seterusnya, yang dibuat secara kuantifikasi agar mudah kami deep learningkan. Next. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.